selamat datang di video praktik mengajar oleh Rini Oktara Purba. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semuanya. Pagi. Kak Timo silakan dipimpin sapaannya. Beri salam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, silakan duduk. Terima kasih untuk sapaannya ya. Oke, hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua lengkap ya? Oke. Kalau begitu, sebelum kita memulai pembelajaran, minta tolong nak pimpin doa. Teman-teman semua, mari kita masuk dalam doa. Berdoa dimulai. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Ucap syukur, puji Tuhan. Haleluya, amin. Terima kasih. Oke. Kali ini kita akan belajar tentang fungsi, ya. Ini topik lanjutan dari pertemuan lalu. Ya kan? Kita udah belajar apa yang dimaksud dengan fungsi, mana yang fungsi dan mana yang bukan. Ya kan? Nah, untuk kompetensi intinya seperti ini ada 4. Untuk kompetensi dasarnya ada 2. IPK-nya ada 2. Nanti diharapkan setelah 2 jam pelajaran ini kalian bisa menganalisis fungsi dan bagian-bagiannya. Kalian bisa tahu jenis fungsi itu ternyata ada 3 loh. Injektif yang mana, subjektif yang mana, bijektif yang mana, seperti itu ya. Nah, urutan kegiatan kita ini sama seperti pertemuan yang pertama. Nanti kita settingannya belajar dalam kelompok. Kalian kerjakan LKPD. LKPD-nya tidak buka itu lagi ya, GC, tapi ada hard copy-nya nanti di kelompok. Lalu nanti setelah saya diskusi LKPD, silahkan masing-masing kelompok, nggak harus semua sih, kayaknya cuma 3 kelompok atau 2 kelompok yang akan maju untuk presentasi ya, karena masalah yang harus dipecahkan juga sedikit ya untuk pertemuan lain. Lalu setelah presentasi, untuk mengecek pemahamannya kita akan lakukan kuis. Kuisnya hanya 3 soal, durasinya 5 menit, singkat ya. Nanti pada saat sesi kuis lah kalian boleh mengaktifkan handphone. Sebelum masuk ke injektif, subjektif, dan bijektif, Ibu mau mengingatkan kembali, masih adakah yang ingat tentang fungsi? Diagram Venn, benar, masih ingat ya. Terus ada yang masih ingat pengertian fungsi kah? Relasi suatu himpunan yang dari domain sampai. Iya, bagus, terima kasih, kita berikan aplaus ya. Iya, benar banget. Jadi fungsi itu relasi antara himpunan domain dengan kodomainnya, kayak gitu ya. Nah, ini ada satu permasalahan. Ini Ibu ambil ya, Ibu kutip dari satu blog. Di sini Ibu comot ada 3, ada Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, dan juga Universitas Pelita Harapan. Nanti teman-teman, kalau ketiga univ ini, UI, ITB, dan UPH-nya Ibu kelompokkan, kan kita bisa tahu yang mana yang PTN, yang mana yang PTS, betul tidak? Coba kelompokin, UI, PTN, ITB, PTN, UPH-nya PTN gitu. Ini termasuk aplikasi dari fungsi loh. Kalau kita gambarkan ke diagram Venn, ini UI, ITB, dan UPH, terus si daerah kawannya itu PTN dan PTS, kamu bisa bikin panah-panahnya kan? Nah itu panah-panahnya. Oke. Sekarang kita akan masuk ke pengerjaan LKPD. Ini pembagian kelompoknya, pastikan kalian duduk berdasarkan pembagian yang sudah ada di layar. Kita akan melakukan diskusi, Ibu bagikan LKPD-nya. Anak-anak silakan lakukan diskusi. Di situ ada kegiatan yang pertama. Coba buka lembar yang belakang, halaman 2. Kayak gini kan? Pilih yang mana yang bukan fungsi dan fungsi. Lalu yang bawahnya apakah dia subjektif dan bijektif. Selamat diskusi, Tuhan memberkati. Gimana? Ada kendala? Kenapa alasannya? Karena dia ada. Ini kenapa? Ini ada 1 tidak memiliki pasangan. Betul.
Ada yang mau ditanya? Sopor masih oke. Diskusinya udah selesai. Silakan fokus kembali ke depan. Kita akan melakukan presentasi. Kayaknya yang presentasi itu 4 kelompok. Yang satu mulai presentasi, saat teman-teman presentasi, teman-teman yang lain boleh memberikan pendapat. Dipersilakan kepada kelompok 5. Terima kasih. Saat itu bukan fungsi, karena dikatakan definisi fungsi itu setiap anggota cuma memiliki satu pasangan, sedangkan ini ada banyak. Kalau yang kedua kan ini semua. Ibu konfirmasi ya anak-anak. Yang pertama, soal 1 betul bukan fungsi karena A-nya itu bercabang-cabang, nggak boleh ya. Soal 2 bukan fungsi karena si 6-nya tidak punya pasangan, maka tidak fungsi. Yang 3 itu fungsi, ya pastiin mereka si anggota A-nya semua punya pasangan dan cuma satu fokus ya, satu tujuan gitu ya. Lalu yang keempat, ini juga fungsi, ya kayak tadi juga. Semua punya satu tujuan aja dan semua berpasangan. Oke? Terima kasih untuk kelompok 5. Terima kasih. Yang berbeda, jawabannya ya, soalnya Ada yang mau memberikan tanggapan? Pertanyaan mungkin? Setuju semua? Setuju. Ibu konfirmasi ya, jawaban dan penjelasannya sebenarnya sudah mudah sekali dimengerti dan semuanya benar ya. Terima kasih untuk kelompok 2 penjelasannya. Ada pertanyaan? Cukup? Kita lanjutkan ke jenis fungsi yang berikutnya. Surjektif. Yang mana yang kira-kira subjektif, yang mana yang bukan ya? Subjektif adalah fungsi yang setiap kodomennya harus mempunyai pasangan. Jadi kita ada 2 fungsi ya, E sama F. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, yang fungsi F, ini fungsi F itu fungsi A ke P, habis itu yang fungsi B ke Q, dan fungsi C ke R. Terus buat pertanyaan pertama, apakah setiap anggota himpunan A punya pasangan? Bisa dilihat ini punya pasangan semua, nggak ada yang sendirian. Habis itu pertanyaan kedua, apakah setiap anggota himpunan B mempunyai pasangan? Ya enggak, soalnya S-nya sendiri goblok. Habis itu yang ketiga, apakah fungsi F termasuk fungsi subjektif? Jawabannya tidak, karena peraturan buat jadi fungsi subjektif itu setiap kodomen harus ada pasangan. Dan ini S-nya, S bagian B ini kan kodomen, S-nya itu enggak punya pasangan. Ada yang mau ditanyakan? Setuju? Subjektif. Pastikan kamu lihatnya itu adalah kodomain. Pastikan semua anggota yang ada di sisi kawan ini harus ada pasangannya. Contoh ini bukan, kenapa? S-nya itu nggak punya pasangan. Gitu. Tapi tadi kalau injektif, kita fokusnya di mana injektif? Sama ya? Kalau injektif, kita itu fokusnya melihat si daerah domainnya. Pastikan domain semuanya punya pasangan yang berbeda, ya. Hai semuanya, kami dari kelompok 6 mau jelasin tentang bijektif. Jadi fungsi bijektif ini gabungan dari fungsi injektif sama surjektif. Jadi dilihat di sini dia si A ini harus punya teman di B dan B itu harus punya teman di A. Seperti isi aja sesuai pasangannya masing-masing ya gitu. Terus apakah setiap anggota himpunan A punya pasangan yang berbeda? Itu tidak, karena kan ada yang berbagi pasangan. A ada sama P, si B lagi sama P juga. Terus apakah setiap anggota himpunan B mempunyai pasangan? Ya, karena nggak ada yang kosong di sini, semuanya ada pasangannya. Jadi apakah fungsi ini termasuk fungsi bijektif? Tidak, karena ada yang nge-share pasangan yang sama. Kecuali kalau misalnya dia satu semuanya lengkap, itu baru fungsi bijektif. Oke, apakah setuju dengan penjelasannya? Ibu konfirmasi ya, benar sekali. Terima kasih untuk kelompok penyaji. Yang ini adalah bijektif. Bisa kita cek dari kiri dan kanannya gitu. Yang kiri semuanya punya pasangan beda, yang kanan semuanya punya pasangan gitu
ya. Lalu yang kanan ini bukan bijektif. Terlihat dari mana? Yang kiri benar sih punya pasangannya, semua punya pasangan, tapi B-nya itu pas A dan B mempunyai pasangan yang sama, jadi nggak boleh. Jadi bukan bijektif. Coba kelompok 3, silakan simpulkan dalam kondisi apa sebuah fungsi itu dimasukkan menjadi injektif, surjektif, dan bijektif. Atau kalau misalnya himpunan A sama B-nya itu punya pasangan yang berbeda-beda satu-satunya. Jadi kalau misalnya ada A, X sama Y, terus X, Y nggak boleh ke yang lain, terus yang bawahnya juga ke yang Z-nya gitu nggak boleh. Jadi kalau yang Kalau subjektif itu kan ada dua, ada range dan domain. Itu harus sama kan. Kalau misalkan dia ada yang nggak ada punya pasangan tuh nggak bisa dibilang, itu nggak bisa dibilang subjektif. Bijektif itu di setiap gabungan dari subjektif dan Injektif. objektif. Ya, jadi setiap domainnya itu harus punya pasangan, tapi domainnya itu nggak boleh punya pasangan yang sama. Berarti satu-satu gitu ya, harus korespondensi satu-satu. Oke, apakah ada tambahan kesimpulan dari kelompok lain? Setuju ya kah untuk mulai kuis? Yuk, sekarang kita akan kuis. Silahkan scan QR code yang ada di layar. Silahkan scan QR code-nya. Ya, waktunya sudah habis. Anak-anak, dari yang Ibu perhatikan, dari hasil kuis yang sudah kalian submit, kebanyakan sudah bisa menentukan yang mana injektif, surjektif, dan juga bijektif. Terima kasih ya. Berarti bagi yang belum tuntas, silakan nanti boleh dibuka modul yang sudah Ibu siapkan. Kalian pelajari kembali supaya lebih ngerti gitu membedakan yang mana injektif, surjektif, dan bijektif. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Untuk refleksi, Ibu tanya boleh ke kelompok 1. Apa saja yang sudah kalian pelajari? Fungsi injektif, lalu surjektif, dan bijektif. Oke, sudah berhasil mempelajari 3 jenis fungsi. Apakah pembelajarannya menyenangkan? Untuk pertemuan kita selanjutnya, nak, kita akan bahas bagaimana cara menggambar grafik. SMP kayaknya pernah deh menggambar parabola, gimana caranya, menggambar persamaan garis lurus seperti apa ya, dan menentukan nilai fungsinya. Kita tolong doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Bapak membimbing kami, telah menyertai kami selama pelajaran